Para muhibbin rahimakumullah. Sufyan Ats-Tsauri menyahut tadi, kalau engkau menghadapi perkara yang engkau benci, tentu biasanya timbul dari orang yang kau kenal. Aku Sufyan bin Uyainah membenarkan apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri itu. Sesudah Sufyan Ats-Tsauri wafat, ujar Ibnu Uyainah tadi, aku bermimpi bertemu beliau dan aku berkata, wahai Sufyan Ats-Tsauri, berilah aku wasiat. Sufyan Ats-Tsauri lawan Sufyan bin Uyainah ini hidup satu masa dan sama-sama ulama besar, dan masing-masing itu guru dan murid. Sufyan Ats-Tsauri ini mengaji lawan Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah pun ada mengaji juga lawan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi satu masa. Jadi paling sulit kita membedakan kalau dalam kitab hadis itu an Sufyan, ya, dari Sufyan. Sufyan yang mana? Apakah Ibnu Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri? Nah, kalau kita kadang mempunyai syarah kitab hadis, ini Sufyan Ats-Tsauri, ini Ibnu Uyainah. Karena beliau hidup satu masa dan sama-sama ahli hadis dan sama-sama pernah berguru bermurid. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengaji dengan Ibnu Uyainah, sebaliknya pun itu juga. Nah, ujar Sufyan bin Uyainah, begitu Sufyan Ats-Tsauri ini wafat, aku bermimpi bertemu beliau dan aku berkata, berilah aku wasiat, berilah aku pesan, berilah aku nasihat. Ats-Tsauri menjawab, persedikitlah mengenal manusia selagi engkau mampu. Jangan hendak berkenalan, sedikiti kenalan itu. Ini kalau kita hendak menyelamatkan agama yang ada pada diri kita khususnya. Kalau kita hendak bisa meluruskan ibadah kita, sedikitilah kenalan. Karena melepaskan diri dari orang-orang yang sudah dikenal itu berat sekali. Kalau sudah patuh, ngalih maampihi patuh, awalah. Sudah kenal, awalah maampihi kenal, kada kawal lagi. Tapi kalau orang belum kenal, kada jadi masalah. Berkenalan ini nyaman aja. Kita tuh belum patuh lawan orang itu, anak bapak Tuhan, gampang aja. Tapi kalau sudah patuh, maampihi kayak apa, kada kawal lagi. Nah, tapi patuh. Jadi bergaul itu baik kalau pergaulannya itu adalah membawa ibadah, dan bergaul kepada kawan yang baik lebih baik daripada uzlah, daripada menyendiri. Kalau kita hidup di tengah masyarakat yang agamis, di tengah masyarakat yang memuliakan hukum-hukum Allah, di tengah masyarakat yang menghindari hal-hal yang dilarang Allah, lebih baik kita bergaul daripada menyendiri. Tetapi menyendiri itu lebih baik daripada bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang membawa kita kepada perbuatan maksiat. Ada ulama yang membuat syair yang artinya senada dengan kisah tersebut. Wa ma ziltu mudlahal mashibu fi mafriqi ufattishu an hadzal wara wa ukashifu fama in arabtu an-nasa illa zamamtuhum jazallahu khairan kullaman lastu a'rifu wa ma li dhanbun astahiqqu bihil jafa siwa annani ahbabtu man laysa yunsifu. Artinya, sejak kepalaku beruban, tidak henti-henti aku menyelidiki masyarakat dan ingin tahu. Ternyata tidak ada manusia yang kukenal kecuali aku mencela mereka. Kenapa? Karena masing-masing mereka itu selalu membiarkan aku dalam kesalahan dan kadang mendukung aku dalam kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan setiap orang yang tidak kukenal. Aku tidak mempunyai dosa yang patut dibenci.
kecuali bahwa aku menyukai orang yang tidak mau insaf, yang tidak mau istiqamah beribadah. Sufyan bin Uyainah berkata, sebagian ulama berkata, tertulis pada pintu rumah Imam Sufyan Ats-Tsauri, di muka rumah sini bertulisan, semoga Allah membalas kebaikan kepada orang yang tidak mengenalku, dan semoga Allah tidak membalas baik kepada teman-temanku, karena jika hatiku dikecewakan, itu pasti datang dari orang yang mengenalku. Di antara ulama ada yang sering mendendangkan syair yang artinya serupa dengan apa yang tertulis di pintu Sufyan Ats-Tsauri itu. Jazallahu 'annal khaira man laisa bainana wala bainahu wuddun wala nata'arafu fama sabana hammun wala nalana adza minan nasi illa man nawaddu wa na'rifu. Artinya, semoga Allah membalas kebaikan kepada orang yang tidak ada kasih sayang antara aku dan dia, serta tidak aku kenal. Sebab bila aku mengalami resah dan susah, bila hatiku dikecewakan orang, itu tentu timbul dari orang yang ku kasihi dan ku kenal. Syekh Al-Fudail berkata, zamanku ini adalah zaman yang perlu dikatakan. Jagalah lisanmu, sembunyikan tempat tinggalmu, rawatlah hatimu, ambillah apa yang kau ketahui baik, dan tinggalkan apa yang kau ingkari, yang tidak kau ketahui kebaikannya. Ini Al-Fudail ini hidup di masa abad pertama, abad 1 sekian. Imam Sufyan Tsauri berkata, zaman ini adalah zaman diam dan tinggal di rumah. Zaman harus ridha terhadap makanan seadanya sampai engkau mati. Diriwayatkan dari Daud At-Tai, beliau berkata, puasalah, tahanlah dirimu, artinya dari dunia, dan berbukalah nanti di akhirat. Larilah dari manusia seperti larimu dari harimau. Nah, karena apa? Karena di masa itu boleh dikatakan setiap orang yang kita kenal, setiap masyarakat yang kita bergaul dengan mereka selalu mengarah kepada perbuatan dosa. Datang kawan bawa kabar yang kada baik, saya kung datang kawan pulang kepada kita menyembati orang, saya kung datang kawan kepada kita berkisah tentang kejahatan. Nah, ini menunjukkan bahwa masa itu sudah masa yang mengharuskan kita untuk menjauhi bermasyarakat tadi. Kalau kita ingin ibadah kita bisa lancar, kalau kita ingin ibadah kita bisa terus menerus istiqamah.